Rasulullah hadir dalam kehidupan umat manusia sejatinya, bukan hanya menjadi kisah klasik yang kita bacakan kepada anak kita menjelang tidur. Tapi sejatinya Rasulullah diutus pada kehidupan kita supaya kita mengetahui hakikat penduduk surga dengan karakteristiknya, perkataan dan perbuatannya. Inilah kita yang kita harus mengerti. Kesempurnaan iman kita tidak akan pernah menjadi utuh sampai kita beriman kepada Allah dan beriman pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya siapapun yang mereka setia menapak jalan sebagaimana jalan yang telah ditapak oleh Rasulullah, dia akan menjadi orang yang mulia pada kehidupan akhirat dan menjadi mulia pada kehidupan di dunia, dan menjadi orang yang terpimpin karena dia telah mengikuti orang yang telah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah para sahabat ketika mereka menjadi bangsa pengembala kambing lalu mengikuti Rasulullah. Allah muliakan hidup mereka. Hidup mereka disegani oleh orang-orang dari timur ke barat, dan ketika matinya dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan akhiratnya dengan surga. Simple dan sederhana. Sesungguhnya ketika kita ingin mulia dalam kehidupan ini dan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan nasib di akhirat, yaitu adalah berkomitmen untuk mengikuti Rasulullah dan menjadikan Rasulullah referensi tunggal pada kehidupan, bukan pada referensi pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme, serta isme-isme yang lainnya, tapi hanya kepada Nabi dan tidak ada pilihan yang lainnya. Di sini pula kita mengetahui komitmen kita mengikuti sunnah selain mengikuti Rasulullah adalah bagaimana kita menjadi orang yang pandai untuk membersihkan diri kita dan mensucikan kita. Siapakah manusia? Mereka pasti lengket dan pasti pekat dengan kemaksiatan dan dosa. Tapi Allah begitu maha baiknya kepada kehidupan manusia, sehingga Allah memberikan jalan pada setiap kehidupan manusia, bagaimana mereka itu diberikan oleh Allah kesempatan untuk membersihkan dosa. Bukankah baju yang kotor bisa bersih dengan deterjen? Bukankah mobil yang kotor bisa bersih dengan semprotan air? Sama pula, sesungguhnya dosa dan kemaksiatan itu mampu untuk dibersihkan persis sebagaimana bayi yang baru lahir. Kalau kita niatkan setiap kebaikan yang kita lakukan, salah satunya adalah kita niatkan untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita. Sungguh, demi Allah, dosa itu tidak hanya dihapuskan dengan taubat. Sungguh, demi Allah, dosa itu tidak hanya dihapuskan dengan istighfar kita ataupun ridhonya kita kepada takdir, tapi salah satu di antara perangkat untuk membersihkan kita dari dosa, supaya kita bersih dan meraih keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau kita rajin melakukan dosa, setidaknya kita harus rajin melakukan kebaikan untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah memberikan keteguhan atas komitmen kita untuk mengikuti Rasulullah, dan semoga kita rajin mengikuti setiap keburukan dengan ketaatan supaya menghapuskan dosa yang pernah kita goreskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.